Hai teman-teman, halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja dari segi fisik, mental, dan yang lain-lain. Nah teman-teman, sebelum masuk nih ke penjelasan, Anggi mau jelasin tentang teorema Pitagoras ya. Kayak yang udah nampak, Anggi mau kenalan dulu deh. Anggi mau memperkenalkan diri tepatnya. Nah, nama panjang Anggi adalah Raudatus Anggi Aulia. Anggi adalah mahasiswa semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, program pendidikan matematika kelas PMM 4 dengan nomor induk mahasiswa 0305192073. Oke, teman-teman. Di sini Anggi bakal jelasin tentang teorema Pitagoras. Ini kita udah nampak semua ya, teorema Pitagoras. Nah, ketika kita dengar tentang teorema Pitagoras, pasti yang pertama kali terlintas itu adalah segitiga siku-siku. Benar? Benar dong. Nah, segitiga siku-siku itu yang gimana sih? Kalau kita lihat di gambar, ini udah gambar ya, segitiga siku-siku yang seperti ini. Segitiga siku-siku itu ditandai dengan sudut yang tegak lurus 90 derajat. Ini dia tandanya, teman-teman. Nih, bisa seperti ini, bisa juga dengan begini dia, yang membentuk persegi itu loh. Nah, selain itu, ketika kita membahas tentang teorema Pitagoras, pasti udah langsung tahu nih rumus yang ini. Kok bisa sih, Nggi? Karena kan, misalnya nih, kenapa kita bisa langsung tahu rumus yang ini? Karena di kelas 4 SD pun kita udah bahas sebenarnya teorema Pitagoras, teman-teman. Pasti jadi udah kayak nggak asing lagi dong, udah inget dong gitu kan. Dimana rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau kita gambarin, A-nya itu adalah yang bawah, B-nya yang samping, dan C-nya adalah yang miring. Dengan keterangan A adalah alas, ya, di bawah dia alas, B adalah sisi tegak, dan C-nya adalah sisi miring. Nah teman-teman, tapi kali ini kita nggak cuma ngebahas sampai rumus aja nih. Permasalahan kita hari ini adalah, pertanyaannya kita mau ngebuktiin bener nggak sih ini rumus yang udah kita tahu ini sebenarnya bener nggak sih? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ini bener nggak sih? Nah, kali ini Anggi mau membuktikannya dengan cara gambar. Tada, udah siap ya sebenarnya semuanya. Nah, teman-teman, jadi, misalnya kita mau membuktikan, sebelum itu kita harus nyiapin dulu nih 8 segitiga siku-siku yang sama besar. Kalau udah tampak, ini yang dibedain warnanya. 1, 2, 3, 4 adalah warna biru, 5, 6, 7, 8 adalah warna hijau. Nah, kalau nampak gini doang, gak tahu ya penjelasannya gimana, kita langsung bahas aja ya. Nah, kan tadi kan ada sisinya, kan ada 3 nih, alas, tegak, dan miring. Ini dia, udah ditandai di setiap segitiga, alas, tegak, dan miring, alas, tegak, dan miring, alas, tegak, dan miring, alas, tegak, dan miring. Nah, ini di kotak pertama. Di kotak yang pertama, ini alas bertemu dengan alas, maka di kotak yang kosong ini akan menghasilkan A kuadrat. Kenapa bisa A kuadrat? Sama yang seperti yang dibilang tadi, karena dia sisi A bertemu dengan sisi A, maka menghasilkan A kuadrat. Lalu ini sisi B ketemu dengan sisi B, maka menghasilkan B kuadrat. Oke. Lalu, berarti ini kan udah ya, A kuadrat sama-sama yang ini, A kuadrat. B kuadrat sama-sama yang ini, B kuadrat. Kita mau masuk nih selanjutnya. Nah, selanjutnya kotak-kotak yang sisa 4 tadi, 5, 6, 7, 8 tadi, kita bentuk seperti ini. Maka dia akan, ya sisi yang kosong itu adalah sisi C. Ini C, 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 dan C. Maka akan menghasilkan C kuadrat. Jadi kalau kita perhatikan, benar nih teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sama ya. Benar. Oke, ini adalah yang pertama. Selanjutnya, kita akan ngebahas nih, kali ini kita bahas, kalau tadi tentang gambar, masih tentang gambar, cuman kali ini kita pakai tentang ada angkanya sedikit. Tadi kan nggak ada angka ya. Oke, langsung ini kita bisa bilang nih contoh deh. Ini contoh, ada segitiga siku-siku A, B,
C. Ini titik A, titik B, dan titik C. Panjang AB atau yang kita ketahui tadi adalah A, alas, itu adalah 3 cm. Panjang AC sebagai B, sisi tegak adalah 4 cm. Dan panjang BC sebagai sisi miring adalah 5 cm. Nah, kalau kita gambarkan bakal jadi seperti ini. Nah, berhubung alasnya adalah 3, maka luasnya adalah 9 satuan. Dari mana 9 satuannya? 9 satuan itu dihasilkan dari 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ditandai dengan yang warna merah. Lalu, masuk ke 4 cm sebagai sisi tegak. 4 cm, maka luas satuannya adalah 16 cm kuadrat. Dari mana 16 cm kuadrat? Itu dihasilkan dari 4 dikali 4. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Bener ya? Lanjut ke sisi miring. Kan kita kan membuktikan tadi 3 cm, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, bener nggak sih hasilnya dengan 5 kuadrat gitu kan? Kita buktikan. Nah, yang 3 tadi kan luasnya kan 9 satuan. 9 satuan kita pindah ke sini. Lihat yang warna merah. Tadi ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu 4 cm kuadrat itu adalah 16 satuan. Kita lihat yang warna hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kotaknya semua terisi kan? Maka terbukti benar adalah 3 cm kuadrat ditambah 4 cm kuadrat adalah 5 cm kuadrat. 3 cm kuadrat adalah 9. Udah benar tadi 9. 4 cm kuadrat adalah 16. Maka 9 ditambah 16 adalah 25. Kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, oke, selesai sampai sini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Dan Anggi minta maaf atas kesalahan-kesalahan silap yang Anggi buat ataupun dari kata-kata Anggi ada yang kurang bisa dipahami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.